Ya, Anda kembali bersama kami di Saling Silang. Silahkan tadi Bang Khalid mau menanggapi. Artinya bagaimana jangan sampai nih Partai Golkar akhirnya juga ketarik-tarik seperti beberapa partai yang kita juga sudah melihat akhirnya menjadi terpecah. Tentu Golkar sendiri sejak tahun 98 sudah menjadi paling sedikit saya hitung ada 8 partai. Iya. Yang kita kemudian saya menyebutnya secara bercanda itulah Golkar Incorporated gitu ya. Dan saya punya keyakinan dalam waktu yang akan datang, 10 atau 20 tahun akan datang, kalau kita dalam konsolidasi demokrasi yang sangat matang ini, kita kemungkinan akan mempunyai partai sedikit yang bisa ada di parlemen. Dugaan saya 5 atau 4. Seperti sekarang kan juga sudah mengarah ke situ ya. Dengan parliamentary threshold, dengan aturan presiden threshold. Mungkin di pemilu akan datang kita hanya punya 6 atau 7 partai. Saya pikir ke depan partai-partai akan kemudian melakukan penggabungan kembali. Dan saya yakin Golkar sebagai partai tengah, partai moderat, partai nasionalis, tidak berbasis oligarki baik itu keluarga maupun faksi kelompok yang sifatnya golongan. Golkar ini akan menjadi partai terdepan lagi bersama partai-partai nasionalis dan partai tengah lainnya. Walaupun ketumnya saat ini sedang digoyang. Ketum saat ini tentu menjadi hukum. pelajaran buat kami. Tapi kan ada ketum-ketum yang akan datang. Ada dinamika perubahan-perubahan, transformasi. Golkar ini transformasinya udah berkali-kali, bukan satu kali. Dan saya yakin Golkar lah partai yang paling adaptif, yang paling transformatif di Republik ini sampai sekarang. Buktinya tidak hancur. Terus kita kuat dan menjadi soko guru dari politik Indonesia. Dan kita sangat yakin dalam dunia demokrasi era reformasi ini, partai adalah salah satu pilar terpenting dalam demokrasi bersama pilar-pilar lain. Jadi undang-undang yang menjamin itu. Dan saya kira itu harus diterima sebagai realitas. Walaupun sekarang partai DPR dinilai rendah oleh publik. Tapi saya yakin suatu saat publik juga menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dibagi perhatiannya, mana urusan negara, mana urusan pemerintah, mana urusan partai, mana urusan publik. Dan demokrasi yang sehat, ya memang mensyaratkan itu, keterbukaan, kebebasan, seperti itu. Saya yakin. Silakan, Romo Beni. Ya, saya ingin mengatakan atau menemukan sesuatu lagi yang baru nih dari handphonenya. Enggak, saya menemukan begini loh. Kan saya menulis dalam buku Hancurnya Etika Politik. Nah, persoalan kita ini adalah kita miskin dalam etika politik. Ketika kita miskin dalam maka ekspresi politik kita adalah ekspresi politik Machiavelli penggalkan segala cara. Banyak hal yang jelas-jelas terbukti bersalah dengan segala kamuflasenya merasa tidak bersalah. Itu yang disebut hilangnya tabur rasa. Kalau orang sudah tidak punya tabur rasa, ya sudah habis. Politik itu menjadi benalu negara. Ketika kita gagal membangun yang disebut edumai, politik itu untuk membahagiakan sesama, bukan menghancurkan sesama. Problem kita hari-hari ini politik menghancurkan. Jadi gini, ini persoalan budaya satria ada enggak? Berpolitik itu satria. Lah orang yang punya budaya satria itu berani. Dia mau mengorbankan dirinya demi apa? Keselamatan lebih besar. Tapi tampaknya tidak banyak ini para politisi. Itu hilang. Tadi setelah tahun 55, setelah era demokrasi, kemudian itu kita sudah kehilangan defisit negarawan. Lah kalau kita mau mengembalikan Pancasila menjadi etika politik, harusnya itu dimunculkan. Jadi hal-hal yang menyangkut kemanusiaan dan keadilan yang melukai itu, maka sebenarnya dia harus membatinkan Pancasila dalam jiwanya. Tapi kan tidak. Ini harusnya menjadi norma. Jadi ini problem kita. Maka elit politik itu kan menjadi keteladanan, menjadi role model, menjadi contoh. Tapi di Indonesia tidak, elit politik menjadi penakluk negara. Jadi yang menyebabkan ini loh, menyebabkan semua persoalan ini loh. Jadi kita kehilangan politik akal sehat, dan politik tanpa etika adalah politik barbarisme. Ini yang terjadi. Jadi ke depan, ayo mari kita refleksi ini. Kalau tidak, kita hancur ini. Maka dalam buku saya Hancurnya Etika Politik, saya katakan ketika politik tanpa suara hati, politik tanpa etika, maka politik itu barbarisme. Dan yang ditunggu masyarakat itu sebenarnya itu figur-figur yang mampu menjadikan teladan. Jadi ya dimulai dari parpol-parpol yang mengusung orang-orang yang mempunyai keluhuran budi. Ya saya kira mungkin begini, forum masalah etika ini sekarang kan ada di mekanisme dibahas di MKD. Saya harap MKD juga memberikan ruang yang menampung aspirasi masyarakat. Tapi gini, percuma kalau tidak ada kepatuhan. Etika itu kepatuhan pada dirinya sendiri. Kita udah ada kok tabnya. Jadi kita ini MKD itu mengapa ompong? Karena MKD saya sendiri
tidak menjalankan etika. Jadi sebenarnya tanpa dia diminta ketika menimbulkan dia berjalan dong. Tapi kan keputusan MKD tergantung kan kekuatan kapital kan. Tapi MKD kan belum selesai, masih dalam berproses. Jadi kita tunggu. Jadi ada 2 mekanisme yang kita dijalankan oleh Pak Setnov, ada di forum MKD yang itu memang seperti apa yang perhatian Romo terhadap kode etik, ya tentang masalah hukum, tolong juga hormati kita. Itu ada praduga tak bersalah. Jadi saya kira sudah berjalan. Ini sudah berjalan. Kita tunggu saja, Pak. Ya, tapi kan saya nggak menyangkut hukum. Saya kan bicara saya etika. Betul. Jadi etika itu menyangkut pantas, layak. Etika ini baik dan buruk. Etika itu menyangkut tentang keteladanan pejabat publik. Etika itu menyangkut tentang apa yang seharusnya. Kalau seorang pemimpin tidak seharus menjalankan itu bertentangan dengan etika. Etika itu hukum tertinggi. Dia melebihi dari hukum. Karena ia tergores dalam nuraninya. Maka dia harus patuh. Itu yang dikatakan Immanuel Kant. Dan ada sanksi sosialnya. Jadi kepatuhan, imperatif, imperatif perintah. Jadi perintah karena dari dirinya sendiri. Ya itu yang sebenarnya. Kalau kita semua regulasi hukum nggak ada etika, nggak ada gunanya. Karena itu orang punya kesadaran. Yang disebut kesadaran itulah ini nggak ada. Jadi kalau berpolitik tanpa kesadaran, apa sama dengan dong melukai rasa keadilan masyarakat. Oke, baik. Mau ditanggapi tapi tahan dulu, Bapak-bapak tahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.